barangkali ada yang mau nanya atau saya lanjutkan dulu supaya baru 2 slide ya kita ya. Izin Pak, kalau Monggo, boleh Pak, ya, monggo, silakan. dikit saja Pak, karena ini tadi saya penasaran dengan yang teorinya Thomas Kuhn yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu subjektif. Nah, padahal maksudnya kalau kita memegang paradigma ini bahwa ilmu pengetahuan itu subjektif, bagaimana nanti pada saat kita mau menerapkannya pada penelitian kita, utamanya pada saat pengujian, di mana kita kan diminta untuk objektif. Yang saya pahami pada saat kita diminta untuk objektif itu adalah penelitian kita atau pengujian kita pada penelitian itu harus bisa direplikasi atau direproduce oleh orang lain, oleh peneliti lain. Nah, berarti kan seolah-olah saya menangkapnya terlepas dari apakah kita yang melakukan pengujian atau orang lain yang melakukan pengujian, hasilnya harus sama. Berarti tidak terikat dengan si penelitinya gitu, seolah-olah gitu. Nah, ini kan kalau saya lihat ini lebih cocok ke pendapatnya Karl Popper sebelumnya ya gitu, bahwa ilmu pengetahuan itu harus objektif, terlepas dari siapapun penelitinya, hasilnya sama gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan subjektif tadi, apakah ini jadi tidak tepat atau bagaimana ya Pak? Ya. Makasih Pak Kemas, luar biasa. Karena kebetulan jawabannya itu memerlukan kita lanjut, Oh saya ya, lanjut dulu Pak ya siap, nanti supaya lebih paham apa yang dimaksud dengan subjektif. siap, Oke, makasih Pak. jadi sebetulnya Kuhn tidak mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu mesti murni subjektif, tidak. Tapi dia hanya mengingatkan kita, kalau pemahaman saya ya, bahwa ada hal-hal dalam sains yang tak terhindari, di dalamnya ada subjektivitas. Ya. Makanya saya mengatakan ada tapal batas. Kalau sains itu dianggap 100% objektif, itu salah, ya. Tapi sebaliknya kalau sains itu dianggap 100% subjektif, itu salah juga. Makanya saya mengatakan ada tapal batas ya, ada boundary-nya. Ya, misalnya gampangnya, biasanya ambil kebenaran konsensus tertentu. Ya, misalnya standar data center uptime institute. Nah, setelah diambil standar itu checklistnya udah detail Pak. Di dalam ranah uptime institute itu kita bisa melakukan seobjektif mungkin, semampu kita. Itu Pak Kemas. Nah, tapi nanti masih kalau misalnya di challenge ke yang dasar ya, di data center Anda ini tier 3 betul sudah disertifikasi, sudah. Ini pengukurannya semua lengkap, misalnya laporannya 2000 halaman atau lebih. Bisa lebih Bapak ya. Itu bertahun-tahun untuk mensertifikasinya. Yang mensertifikasi siapa? Para ahli dari Uptime Institute itu sendiri. Ini buktinya, kontraknya, dan lain-lain. Oke, berarti sudah itu objektif. Tapi kalau ada orang nanya, Bapak kenapa mengambil Uptime Institute? Ya, kenapa tidak mengambil standar yang lain? Jadi ada sebuah titik di mana tetap di sana tidak bisa subjektif murni. Yang runyam kalau yang nanya KPK, Pak. Kenapa ngambil Uptime Institute? Bukankah Uptime Institute itu untuk sertifikasinya saja itu miliaran? Kita misalnya menjawab, oh itu yang paling diakui di dunia begini begitu. Tetapi Bapak apa tidak mempertimbangkan bahwa kalau pakai TIA 942 itu jauh lebih murah dan untuk Indonesia mencukupi. Nah, berat Bapak. Itu saya certified data center. Alhamdulillah saya punya sertifikasi ATD, Accredited Designer, dan sering desain juga. Tapi kalau memang sudah ditarget bersalah, ya bisa bersalah. Ya.
Makanya untuk menghindari kesalahan seperti itu, nanti babnya lain lagi, namanya IT governance gitu. Itu intinya kebenaran konsensus semua. Jadi nanti ya ketika engineering itu maupun sains mau diterapkan, seperti yang tadi kata Pak Kemas, itu tempat bersandarnya para engineer dan saintis itu biasanya kebenaran konsensus. Itu batas-batas objektifikasi itu tapal batasnya supaya tidak dianggap subjektif diri kita sendiri, kita bersandar pada standar-standar yang sudah diakui oleh para ahli. Sebagai contoh, kalau saya mau membangun gedung, itu harus sekuat apa? Itu harus pakai SNI, Standar Nasional Indonesia. Setiap daerah itu gambarnya lain. Dan itu gambar itu bukan mutlak keluar dari alam, itu adalah penggambaran para ahli. Berdasarkan prediksi terakhir bahwa daerah Aceh misalnya itu merah ya, kemungkinannya gempanya sampai sekian kali gravitasi. Daerah Bandung berapa. Nah, berdasarkan koefisien itu nanti kekuatan beton dan lain-lain mungkin dihitung dari sana, Pak Kemas. Nah, itu gampangnya ya. Itu filosofi Thomas Kuhn in practice, bahwa dengan memahami bahwa sains dan engineering itu tidak seobjektif yang kita pikirkan, kita lebih arif ya. Makanya biasanya penyelamatnya mengambil kebenaran konsensus. Salah satu yang menunjukkan seorang engineer dan saintis ya, itu bisa dipercaya enggak itu biasanya adalah pengetahuannya tentang standar-standar, konsensus-konsensus. Jadi dia tidak hanya ahli dalam dirinya sendiri, tapi dia memahami bahwa dalam memahami fenomena itu ada banyak komunitas, ada banyak sudut pandang. Di antara sudut pandang itu sudah ada yang diakui orang luas. Selain benar secara logis, empirikal, pragmatik, dan dia secara subjektif sudah cukup banyak ahli yang ikut gitu, dan aman buat kita untuk ikut itu. Contoh yang paling gampang ya, kalau mau selamat meluncurkan obat, ikutilah SOP-nya BPOM, jangan yang lain, Pak. Nah, itu bagian dari kebenaran konsensus. Apakah itu mutlak? Enggak, bisa dikritik banyak. Tapi untuk supaya kita aman, ikuti aturan dulu sampai aturan itu berubah. Itu kira-kira Pak Kemas. Nah, tapi saya ingin menjelaskan lebih mendasar omongannya, maaf, pembicaraan atau dari tulisan dari Thomas Kuhn itu apa begitu. Oke, kita membahas dulu yang disebut scientific paradigm. Ini khas dari Thomas Kuhn. Apa itu paradigma? Jadi kalau menurut Thomas Kuhn itu setiap sains itu ada paradigmanya. Paradigma itu sebuah istilah yang cukup abstrak ya. Di dalam bukunya Thomas Kuhn sendiri itu ada lebih dari 10 arti tentang paradigma itu. Ya. Apa sih itu kira-kira ya? Paradigma itu bisa berarti cara memandang sesuatu, model, pola, ideal, atau totalitas dari pernyataan teoritis atau totalitas metodologi. Ya. Paradigma itu juga dasar untuk memilih, oh ini masalah ini yang layak diteliti atau enggak. Ya, paradigma itu juga bisa berarti pola untuk memecahkan sebuah research problem. Kacamata, sudut pandang. Ya. Pembeda satu komunitas ilmiah lain dengan komunitas ilmiah lainnya. Ya, sebagai contoh yang tadi saya sebutkan, kelompok artificial intelligence sama kelompok mathematical modeling. Ini biasanya bertentangan satu sama lain. Ya.
Artificial intelligence nggak terlalu menekankan pemodelan matematis pakai pikiran kita. Suruh aja kecerdasan buatan menerka sendiri modelnya. Paradigma itu juga berarti pembeda periode historical science ya. Jadi ini mekanika klasik dengan mekanika relativistik misalnya, atau kontrol matematis dengan kontrol berbasis AI. Sekarang laboratorium saya ini namanya, atau kelompok kalian ini namanya sudah menunjukkan pertarungan antar paradigma, sistem kendali cerdas. Isinya model matematik dicampur sama AI. Ya, ini mungkin ada alternatif paradigma ketiga. Ya, paradigma itu berarti juga gambaran fundamental mengenai masalah pokok dalam sains tertentu. Paradigma itu juga berarti unit konsensus terluas dalam bidang ilmu tertentu. Paradigma itu mengatur kita untuk melihat beberapa hal sekaligus, menghindarkan kita dari hal-hal lain. Ini penting, ini enggak. Jadi intinya paradigma itu the way we see the world. Ya, dengan mempelajari sebuah bidang ilmu tertentu, sadar nggak sadar kita menyedot paradigm yang ada di ilmu tersebut melalui referensi maupun community tempat kita belajar, Bapak. Jadi itu mengenai pengertian mengenai paradigm ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, menurut Thomas Kuhn, paradigma inilah yang membuat kita nggak bisa menanggalkan subjektivitas dalam memandang dunia. Ya. Jadi kita itu nggak pernah bisa melihat dunia sebagaimana dunia itu sendiri. Tapi kita selalu memandang dunia dengan paradigma yang sudah melekat dalam pikiran kita. Ya. Makanya sulit sekali, bahkan Einstein kelihatannya sampai akhir hayatnya itu nggak bisa menerima mekanika kuantum ya. Dia nggak pernah menyerah di dasarnya itu. Padahal kalau kita tanya ke ahli fisika teoritis sekarang itu, ilmu andalannya itu dua. Stephen Hawking dan lain-lain itu dasar ilmu andalannya itu dua. Mekanika relativistik atau general theory of relativity, teori relativitas umum, dan mekanika kuantum. Jadi para fisikawan murni sekarang yang menganalisa black hole dan lain-lain itu andalannya dua itu. Tapi pendiri teori relativitas itu tidak pernah bisa menerima paradigma yang ditawarkan oleh Erwin Schrödinger, ya, kemudian Heisenberg dan lain-lain dalam mekanika kuantum. Nah, itu contohnya pertentangan clash between paradigm. Ya. Walaupun dari sisi prediksi, hal-hal yang diprediksikan baik oleh general theory of relativity maupun mekanika kuantum itu luar biasa. Ya. Nah, kemudian Thomas Kuhn mengatakan tidak benar bahwa sains itu mengumpulkan pengetahuan dan sepenuhnya objektif dan hanya berhubungan dengan fakta dan bebas dari penilaian subjektif. Kata Thomas Kuhn, sains itu selalu dipengaruhi gaya, tren, politik, kekuasaan, pilihan tentang apa yang seharusnya diketahui dan apa yang seharusnya tidak. Padahal daya tarik utama sains modern itu adalah klaim objektivitasnya. Dan seperti kata Pak Kemas tadi ya, bukti yang bisa didemonstrasikan dan reproducible atau repeatable. Nah, jadi kalau orang berpikir singkat, wah kayaknya argumentasi Kuhn ini the death of science, kematian sains, atau kegoncangan besar landasan teori sains modern. Jadi Pak Kemas tadi menanyakan hal yang valid ya. Betul Pak. Ya. Kalau tidak dihadapi secara arif,
ini bisa meruntuhkan sains ya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu ya. Beliau juga Profesor Kuhn tuh akhirnya mengajar di Berkeley juga. Di Universitas California Berkeley ya, dan malah jadi memperkaya sains ya menurut saya juga. Nah, kalau dilihat dari histori ilmu alam ya, proses seleksi berbasis nilai itu sudah terjadi. Apa yang dilakukan oleh para saintis adalah memilih fenomena, memilih pendekatan, sudut pandang, batasan, metode. Pilihan ini dilakukan dalam konteks sosial. Selalu ada pengaruh sosial dan politik. Dalam pengaruh suatu tradisi tertentu yang disebut paradigma. Karya ilmiah selalu terjadi dalam salah satu paradigma. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara sejarah itu kayak menurut Kuhn seperti itu. Kalau kita lihat konteks sekarang lah ya, saya mohon maaf ya, saya mengasumsikan Bapak Ibu semua sudah dewasa lah ya. Di ITB ini misalnya penelitian mengenai robot seks gitu. Bagaimana menggantikan peran istri dengan robot seks atau sebaliknya. Itu nggak akan laku di ITB. Nggak akan ada yang mau bimbing. Kalaupun ada itu kemungkinan besar akan masuk penjara atau whatever ya. Jadi itu batas objektivitas ya. Dan penelitian robot-robot pekerja itu di Indonesia tidak terlalu relevan dengan nilai-nilai di kita karena kita ini masih butuh banyak menyedot tenaga kerja. Tapi kalau robot untuk melayani orang sakit parah seperti COVID itu masih reasonable. Jadi Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah contoh bahwa pemilihan objek yang diteliti itu sangat padat sangat syarat dengan konteks sosial politik. Ya. Saya ngelihat Mr. Elon Musk itu, dia cerita tentang robotnya yang bisa demikian luar biasa. Ya. Ya di Indonesia tidak terlalu menarik, Pak, di konteks sosial di sini tuh. Terlalu banyak orang yang butuh pekerjaan fisik ya. Tapi mungkin untuk di Jepang, di Eropa yang tenaga itu demikian mahal ya, robotnya Elon Musk itu something lah ya. Ya. Berdasarkan konteks sosial sekarang ini, salah satu topik yang paling menarik itu kalau ada obat COVID yang harganya itu seperti bodrek, gitu, dan tersebar di mana-mana, sehingga COVID itu bisa dianggap flu biasa. Nah, itu menarik, topik itu sangat menarik ya. Jadi ujung-ujungnya ya kita mungkin tetap prokes dan lain-lain, tapi ya bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Nah, itu konteks sosial politik. Jadi itu yang saya bilang ada batas objektivitas. Nah, Thomas Kuhn itu menarik kalau Bapak Ibu baca ya ke belakang tuh. Beliau membuktikan bahwa di dalam sejarah sains alam itu pemilihan topik, kenapa sih yang diteliti ini gitu. Itu selalu syarat dengan konteks sosial dan politik. Kenapa sekarang itu nggak terlalu menarik ya? Misalnya yang memilih jurusan teknik nuklir di Indonesia itu sedikit. Ya. Apakah itu bukan satu hal yang strategis gitu? Ahli bom nuklir di Indonesia enggak ada Bapak Ibu, atau enggak, bukan merupakan topik menarik. Karena orang Indonesia dengan politik bebas aktifnya ini, konteks sosialnya kita yakin bom atom dan bom nuklir itu enggak akan pernah memecahkan masalah itu. Malah nambah masalah terus. Ya, makanya Albert Einstein tuh enggak percaya kalau bom atom itu bisa dibuat. Menurut saya bukan enggak percaya. Tapi subjektivitas Einstein sebagai insan yang baik ya,
insan yang bertuhan tidak mengizinkan bahwa loh, teori yang saya temukan ini kok malah digunakan untuk memusnahkan manusia. Nah, itu namanya tapal batas objektivitas, bahwa saya tetap punya subjektivitas.